Oke Put, sebagai putri remaja Indonesia budaya ya, artinya kamu kan mempunyai jangkauan yang begitu luas nih. Melihat teman-teman kamu yang lain pergaulannya itu seperti apa sih kamu lihat? Kalau untuk teman-teman aku sih, kayak temen aku lumayan banyak, dan mereka tuh pergaulannya beda-beda ya. Ada yang mostly dia introvert, jadi lingkup pertemanannya yang itu aja. Ada yang ekstrovert tuh sampai bisa keluar negeri. Jadi tuh mereka kadang-kadang apa saling berhubungan gitu sih, sama-sama kayak tahu each other. Jadi aku juga dikenalin ke mereka gitu. Kalau kamu termasuk yang mana? Aku sih, kalau Extrovert aku atau introvert? aku kadang introvert kadang ekstrovert, cuman aku ekstrovert pada situasi tertentu aja. Sama circle-circle-nya lah ya. Nah, di circle tertentu lah paling, ya yang apa sih, tipe orang yang nggak terlalu banyak ngomong, cuman lebih nyimak ke teman-teman aku, kayak mereka Cerita tuh mereka jadi pendengar yang aku baik gitu. pendengarnya gitu loh. Kenapa kamu memang gak suka untuk banyak ngomong atau gimana? Karena nggak tahu sih, aku sih tipe orang yang ngedengerin aja, soalnya there's nothing to, kalau misalnya aku nggak ada yang mau aku sampaikan, ya aku sih tipe orang yang dengerin mereka ngomong. Kalau misalnya kayak aku mau ngomong, ya mereka dengerin, kayak ya udahlah, timbal Hmm. balik gitu. Tapi kalau dibilang nih remaja-remaja sekarang dibilang katanya Gen Z, Gen Strawberry. Kamu setuju nggak sih dengan anggapan itu? Kalau Gen Z ya emang kan setiap generasi itu ada namanya, dan kalau Gen Z itu gen yang paling lemah, kayak orang-orang bilang Gen Z paling lemah, gak tentu juga, karena Gen Z itu termasuk generasi muda yang bakal meneruskan generasi selanjutnya. Jadi Gen Z juga bisa jadi generasi yang powerful buat ngelanjutin atau gimana ya, memajukan ini kita, apa, negara kita di bisa. Karena kalau misalnya gen sebelumnya apa Tiga. kalau misalnya gen sebelumnya seperti gen milenial kan nggak sampai selamanya ada ya, tapi ya yang akan meneruskan mereka kan juga Gen Z, bukan kayak gen yang sebelum-sebelumnya ya. Kan kita pasti juga akan menua pada saatnya. Jadi Gen Z juga bakal meneruskan gen-gen sebelumnya. Jadi kalau dibilang Gen Z lemah, ya enggak. Hanya mungkin lemah karena kan dibilang katanya Gen Z untuk adabnya aja kurang gitu loh. Itu gimana? Kalau ada kurang, kalau adab tuh biasanya kan diajarkan oleh orang tua mereka ya. Jadi tergantung sih ajaran dari orang tua mereka, nggak semua kan langsung mereka lihat dari gen lain gitu loh. Jadi mereka menerapkan dari ya orang tua mereka. Kalau misalnya orang tua mereka adabnya jelek atau tidak bagus, yang mereka bakal contoh. Tapi kalau misalnya orang tuanya tuh ya ngajarinnya yang baik-baik, ya sopan, ya pasti Gen Z itu bakal ngikutin mereka. Kalau dibilang lemah nggak lemah. Ya menurut aku sih enggak. Yeah. Oke Bud, melihat banyaknya gitu pergaulan-pergaulan anak-anak zaman sekarang kan bisa bilang ada pergaulan bebas, terus bahkan demi pacar pun mereka rela ninggalin orang tuanya. Buat kamu sendiri gimana sih? Ya kalau misalnya kayak gitu sih kembali lagi pada orang itu, soalnya mereka harusnya tahu kalau itu tuh jelek. Jadi kalau misalnya mereka tidak sadar kalau kelakuan dia tuh jelek, ya mereka nggak, kalau misalnya disuruh sama orang lain itu nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu, ya mereka bakal batu lah istilahnya, bakal keras kepala kayak enggak lah, orang gue yang benar. Apalagi kalau misalnya dia tuh masih remaja, karena remaja tuh tipe yang gimana ya, keras kepala dan masih dalam tahap dia mencari jati diri mereka lah istilahnya. Nah di situ pasti mereka lebih keras kepala jatuhnya kalau misalnya dengan orang, walaupun itu temennya kan juga belum tahu
maksudnya belum dewasa, bisa aja mereka juga bisa terjerumus, apalagi kalau misalnya kalian temenan sama orang yang gimana gimana tuh, bisa terpengaruh, kayak pertemanan tuh bisa mempengaruhi kalian loh. Tapi kalau Putri sendiri gimana Put? Artinya setuju nggak sih dengan orang-orang atau remaja-remaja sekarang yang memilih belain pacar daripada memilih orang tuanya? Tidak setuju, karena dari awal kan mereka sudah ngurusin kalian dari lahir sampai udah besar, sampai remaja itu yang ngurusin, yang ngebiayain mereka. Jadi kalau misalnya mereka membangkang apa sih, nggak nurut sama orang tua, itu kayak lebih nggak tahu balas budi gitu loh. Walaupun kayak pada saat itu kayak lu ngerasa pacar lu tuh kayak paling sayang sama lu, tapi nggak, kalian harus tetap apa sih, menghormati orang tua walaupun kalian pengen bersenang-senang, tapi ada batasnya juga. Nah, kamu sendiri gimana Put? Dengan usia yang segini masih dianterin mama? Nggak takut apa, kan kadang dibilang anak mami gitu. Nah, enggak, emang anak mama. Kalau anak mama anak siapa lagi? Tapi tapi kan aku tuh tipe orang yang tidak bergantung pada orang lain, jadi independen lah. Aku tuh orangnya independen, gak mau kayak ada cowok yang apa sih, yang bergantungan pada aku. Jadi kalau jatuhnya ada orang yang mau deket sama aku tuh, aku anggap nyusahin. Gitu. Jangan nambah beban hidup, please, jauh-jauh. Artinya kamu nggak masalah nih kalau dikatain ini kan, dibilang anak mami Ya lah. nggak apa-apa, emang kenapa? Tapi memang kamu selalu sama mama ya? Iya, emang Lebih nyaman atau gimana sih? Kan biasa anak-anak jam segini kan nggak mau loh diikutin sama mama gitu. nggak lebih nyaman, terus kan mama bisa jadi teman cerita juga. Kalau misalnya di sekolah ada apa masalah, nanti ceritain ke mama, terus nanti mama ngasih Solusi. advice, ngasih advice, kamu tuh jangan gini-gini, iya, ya gitulah. Jadi kayak kebawa buat nanti gede buat ngasih saran ke anaknya gimana. Tapi kamu ini nggak sih, dibolehin nggak sih sama mama pacaran? Belum waktunya sih kalau saat ini, belum waktunya untuk pacaran. Cuman kalau misalnya pacaran, taringnya bule. Kalau kata mama gitu. Kenapa jarinya bule? Kalau biar apa, ganteng aja. Artinya kamu memang memang nggak mempermasalahkan ya dengan diantar sama mama, kemana-mana sama mama gitu. Gak apa-apa. Oke, nah kamu kalau melihat ada kasus gitu misalnya yang dia lebih memilih pacarnya sampai akhirnya bermasalah seperti ini, gimana sih buat kamu? Sebenarnya agak ini ya, agak nyinyir dikit, soalnya mereka tuh udah dikasih fasilitas yang enak, udah diberi apa ya, hidup oleh misalnya sama mamanya, buat apartemen, dikasih apa, pendidikan, sekolah yang bagus internasional, tapi memilih untuk sama pacarnya yang mungkin aja apa sih, nggak bisa membiayai hidup kalian, dan kalian pergi gitu saja dengan apa ya, tidak membawa, maksudnya dengan uang segitu-gitunya, and kalian lupain Orang orang tua. tua kalian. Itu ya namanya nyusahin diri ya sih. Apalagi kayak kalian tuh belum ada pekerjaannya, masih sekolah, and sekolah tuh ditinggal juga, ya sama aja nyusahin diri kalian. Tapi percaya dengan love is blind. Nggak, tapi ada sih, pasti ada orang yang lebih memilih cinta daripada kayak urusan diri sendiri. Itu pasti bakal cinta itu buta. Ada pesan kamu untuk mereka-mereka sesama kamu seperti apa sih? Pesannya untuk orang-orang di luar sana yang memang seumuran dengan kamu atau di atas kamu sedikit. Kalau untuk pergaulan sih, jangan terlalu terpengaruh oleh pergaulan kalian. Teman-teman kalian saat ini itu bakal jadi orang yang apa, yang akan mempengaruhi kamu di masa depan. Jadi
pilihlah teman dengan baik, memilih dan